I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cindy Meliza Dianova dengan NIM 20042089, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat, yang mana dalam mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Karjuni Data Maani, MSI. Baiklah, saya akan membahas terkait dengan topik pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sebelum membahas mengenai topik tersebut, ada hal-hal pokok yang akan saya bahas, yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang dimaksud adalah cara yang digunakan supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersifat terbuka, agar mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan, dan ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Terkait kegiatan pemberdayaan, Nagel 1997 mengemukakan apapun pendekatan yang akan diterapkan harus memperhatikan: yang pertama, tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan. Yang kedua, transfer teknologi yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia atau fasilitator yang akan dilakukan pemberdayaan. Yang keempat, alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan publik atau swasta, pemerintah atau non-pemerintah, dari atas atau dari bawah, mencari profit atau non-profit, umum atau sektoral, multi tujuan atau tujuan tunggal, transfer teknologi atau orientasi kebutuhan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu pendekatan mikro, yang mana kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran yang sifatnya individual, misalnya konseling, bimbingan. Model pendekatan ini berpusat pada tugas. Yang kedua, pendekatan meso. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media, pendidikan, pelatihan, dan intervensi agar dapat meningkatkan kemampuan kelompok sasaran. Yang ketiga, pendekatan makro. Sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat atau klien diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Elliot 1996. Yang pertama yaitu pendekatan kesejahteraan, yang mana kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam. Yang kedua, pendekatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. Yang ketiga, pendekatan pemberdayaan, dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran atau klien agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian masyarakat. Pengertiannya menurut Dave Beckwith dan Christina Lopez, pengorganisasian masyarakat merupakan proses pembangunan kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukanali ancaman yang ada secara bersama-sama.
mengenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada, menemukan orang dan struktur birokrasi perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada. Selanjutnya, jadi pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melakukan pengerahan masyarakat untuk mencapai sesuatu kepentingan semata, namun suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan dengan jalan mencari penyelesaian secara bersama pula yang didasarkan pada potensi yang ada dalam masyarakat. Secara definisi, pengorganisasian masyarakat adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan, kesadaran kritis, dan penggalian potensi lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Pengorganisasian masyarakat juga memaklumi arti penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat menunjang kemajuan masyarakat. Namun, titik tekan pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran masyarakat sehingga mampu mengelola potensi sumber daya mereka. Tujuan pokok pengorganisasian masyarakat adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berperilaku kemanusiaan atau civil society yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, adil, terbuka, berkesejahteraan ekonomis, politik, dan budaya. Pengorganisasian masyarakat memiliki arti penting, yang mana masyarakat masih dalam posisi yang lemah, sehingga diperlakukan wadah yang sedemikian rupa dapat dijadikan wahana untuk perlindungan dan peningkatan kapasitas bargaining. Kemudian, kenyataan masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan, di mana sebagian kecil memiliki akses dan aset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar yang lain tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan. Tujuan pengorganisasian masyarakat yang pertama yaitu membangun kekuatan masyarakat dan memperkokoh komunitas basis, kemudian membentuk dan memperkuat organisasi-organisasi masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan peluang mata pencaharian sampingan dan pengganti secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan kemampuan swadaya masyarakat melalui organisasi mereka. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memulihkan sumber daya alam. Yang keenam, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah. Selanjutnya, pengorganisasian masyarakat mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa memiliki kepentingan bersama. Yang kedua, berusaha dan mengelola modal bersama. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang keempat, menghindari persaingan tidak sehat sesama anggota. Yang kelima, membangun jaringan kerjasama, saling tukar-menukar informasi dan pengalaman antar anggota. Yang ketujuh, mendorong motivasi atau keinginan untuk maju secara bersama-sama. Yang terakhir, dapat memanfaatkan kemudahan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
Pengorganisasian masyarakat mempunyai beberapa prinsip, yaitu yang pertama, keberpihakan. Pengorganisasian masyarakat harus menitikberatkan pada lapisan bawah yang selama ini selalu dipinggirkan, sehingga yang menjadi basis pengorganisasian adalah masyarakat kelas bawah, tanpa mempunyai prioritas keberpihakan terhadap masyarakat kelas bawah. Seringkali pengorganisasian yang dilakukan terjebak pada kepentingan kelas menengah dan elit dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan holistik, yang mana pengorganisasian masyarakat harus melihat permasalahan yang ada dalam masyarakat secara utuh dan tidak sepotong-potong. Misalnya, hanya melihat aspek ekonomi saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek sehingga pengorganisasian yang dilaksanakan untuk mengatasi berbagai aspek dalam masyarakat dapat terselesaikan. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan. Muara dari pengorganisasian masyarakat adalah agar masyarakat berdaya dalam menghadapi pihak-pihak di luar komunitas atau pelaku pembangunan lain, seperti pemerintah, swasta, atau lingkungan lain, yaitu pasar, politik, dan sebagainya, yang pada akhirnya posisi tawar masyarakat meningkat dalam berhubungan dengan pemerintah dan swasta. Yang keempat yaitu HAM atau hak asasi manusia. Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat tidak boleh bertentangan dengan HAM. Selanjutnya yang kelima yaitu kemandirian. Pelaksanaan pengorganisasian masyarakat harus ditumpukan pada potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga penggalian keswadayaan masyarakat mutlak diperlukan. Dengan demikian, apabila ada faktor luar yang akan terlibat, lebih merupakan stimulan yang akan mempercepat proses perubahan yang dikehendaki. Kemandirian menjadi sangat penting karena perubahan dalam masyarakat hanya bisa terjadi dari masyarakat itu sendiri. Yang keenam yaitu berkelanjutan. Pengorganisasian masyarakat harus dilaksanakan secara sistematis dan masif. Apabila tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat, oleh sebab itu, dalam melaksanakan pengorganisasian masyarakat harus mampu memunculkan kader-kader masyarakat dan pengorganisasian lokal, karena merekalah yang akan terus mengembangkan pengorganisasian yang sudah jalan, sehingga kegiatan ini terjamin keberlanjutannya. Yang ketujuh yaitu partisipatif. Pengorganisasian masyarakat harus diupayakan keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat kelas bawah. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi aktif dari anggota sehingga akan melahirkan perasaan memiliki dari organisasi yang akan dibangun. Kemudian, keterbukaan. Pengorganisasian masyarakat harus diupayakan keterlibatan semua pihak masyarakat kelas bawah. Partisipasi yang diharapkan adalah partisipasi aktif dari anggota sehingga akan melahirkan perasaan memiliki dari organisasi yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu prinsip tanpa kekerasan. Dalam pengorganisasian masyarakat harus mampu menghindari bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun psikologi. Dengan demikian proses yang dilakukan bisa menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan dalam melakukan perubahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu prinsip praksis. Proses pengorganisasian masyarakat harus dilakukan dalam lingkaran aksi, refleksi, dan aksi secara terus-menerus, sehingga semakin lama kegiatan yang dilaksanakan akan mengalami peningkatan baik secara kuantitas dan terutama kualitas, karena proses yang dijalankan akan belajar dari pengalaman yang telah dilakukan dan berupaya untuk selalu memperbaikinya. Dan yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan. Budaya yang sangat menghambat perubahan masyarakat adalah peninggalan budaya feodal.
Oleh sebab itu, pembongkaran budaya semacam ini bisa dimulai dengan kesetaraan semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau superior dan merasa lebih rendah atau inferior. Dalam pengorganisasian masyarakat itu terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu integrasi. Kegiatan yang dilakukan oleh organisator dengan meleburkan dirinya dalam masyarakat sehingga diterima masyarakat dan memahami kondisi masyarakat. Yang kedua yaitu riset sosial, yang mana mempelajari lebih mendalam situasi sosial, kultural, historis, dan masalah yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu program tentatif, yang mana menyusun serangkaian kegiatan yang dapat mendorong masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan secara efektif dalam melakukan aktivitas. Langkah yang keempat yaitu aktivitas pemberdayaan, yang mana dengan membangun kesadaran melalui motivasi dan nilai-nilai moralitas. Kemudian langkah yang kelima yaitu pertemuan dan role playing, yaitu melakukan pembahasan secara formal sehingga terdapat legitimasi dari masyarakat mengenai tindak lanjut pelaksanaan upaya yang akan dilakukan dalam penanganan masalah. Langkah yang keenam yaitu pelaksanaan aksi, melakukan kegiatan pengorganisasian masyarakat dalam penanganan masalah. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi jenis aksi, metode aksi, struktur aksi, serta tujuan dan target aksi. Langkah yang terakhir yaitu aktivitas pemberdayaan, yaitu melakukan kajian ulang mengenai proses maupun dari aktivitas pengorganisasian masyarakat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.